cinta itu tidak bisa membunuh. Palingan dia hanya meracuni hidup seseorang. Ya, seperti Bapak sekarang ini. Bapak jadi aneh, jadi beda. Ya, sekarang saya baru tahu. When one is in love, can't think of anything else. Bisa nggak kamu jemput Fitri, Dok? Oh, tentu aja bisa. Untuk teman, apa sih nggak bisa? Thanks ya, Dok. Sorry nih kalau ngerepotin. Biasanya dia pulang jam berapa? Ya, sekitar setengah jam lagi lah. Oke, saya ke kampusnya sekarang ya. Apa Tristan itu adalah pilihan yang tepat buat aku? Mus, pikiran itu memang selalu ada menjelang pernikahan. Tapi reaksi Tristan gimana? Dia sih biasa-biasa aja. Saran aku, sekarang kamu ikutin kata hati kamu aja. Tapi bukan berarti kamu masih mengharapkan Farel kan? Ayo dicicipin kuenya. Oh. Enak banget. Ini buatan ibu. Wow. Biasa aja lagi. Yaudah, aku pamit dulu ya. Halo? Halo, Kay. Lagi ngapain? Jalan yuk. Aduh, gue gak bisa. Anak gue lagi sakit. Sakit apaan? Sakit pilek biasa sih, Tik. Halah, pilek doang. Kasih obat aja, tadi juga sembuh. Ayo dong, Kay. Kali ini lo pasti gak nyesel deh. Emangnya kenapa? Soalnya tadi gue ketemu Ferdi. Ferdi? Iya, mantan SMA dulu. Lo inget kan? Mantan yang satu itu nanyain mulu. Nah, ntar malam dia ngajak ketemuan kita berdua. Dia kangen banget sama lo. Hah? Masa sih? Dia kan tahu gue udah married dan punya anak. Masa dia masih pengen ketemu sama gue? Makanya lo datang aja deh. Lo buktiin sendiri. Dia cinta mati sama lo, Kay. Dia juga gak peduli lo udah punya anak, udah punya suami. Terus lo tau gak? Semenjak lo putus sama dia belum pacaran lagi, tau gak? Nungguin lo kali itu. Duh, gimana ya? Kemarin tuh gue baru ribut sama Aldo. Gue janji sama dia gak bakal bohong-bohong lagi. Ntar gue izin dulu ya sama dia, boleh keluar malam apa enggak. Please dong, Kay. Lo jangan mau jadi burung piaraannya gitu. Sebelum kawin kemarin, lo gaul abis. Tapi sekarang lo terkekang gini sih. Lo bisa mati muda loh. Ya mau gimana lagi? Ini kan konsekuensi gue sebagai ibu rumah tangga. Ah, payah nih Aldo konvensional abis. Lo minta libur, Keke. Lo lupain deh urusan rumah tangga lo. Aldo aja kalau minggu libur kan kerjanya. Ya udah, gue coba antar izin dulu ya. Tapi gue nggak janji. Ya udah, gue tunggu SMS lo ya. Ya. Masa sih si Ferdi masih ngarepin gue? Cinta mati kali ya dia sama gue. Aduh, gimana kalau orang tuanya Tristan ngajakin aku ke Bandung? Aduh, gimana kalau mau setuju sama rencana pernikahan itu ya? Makin lama kok aku malah makin ragu sama hubungan ini. Sebenarnya kalau boleh milih, gue masih pengen bebas. Ngeri gue ngebayangin kawin. Kalau kawin sih nggak ngeri. Yang ngeri tuh nikah. Tapi aku bilang apa ya supaya bisa ngulur waktu? Kalau ntar aku nolak, keluarga Tristan pasti kesinggung. Hai Cinta. Hai Hani. Ngomong apa sih gue? Palsu banget. Kok jadi kikuk gini sih? Cantik sih cantik. Baik sih baik. Tapi belum married aja udah banyak aturan gitu. Apalagi kalau udah married ntar pasti dia tipe istri yang cerewet banget. Gue pasti bakal terpenjara deh. Cakep sih. Udah gitu keren, lucu, baik, pinter lagi. Tapi
Masa iya sih aku married sama anak kecil kayak gini? Kalau Kane nggak nahan. Capek juga kalau harus ngomong terus. Kayaknya bukan calon suami yang bisa diandelin deh. Mos, ntar malam mau makan bareng sama papa aku nggak? Aduh, aku mau sholat tarawih, Tan. Soalnya aku udah lama banget nggak sholat tarawih, nggak apa-apa kan? Oh, oke. Aman. Beres deh. Sementara nggak ketemu dulu sama orang tuanya. Udah selesai sayang? Kita mau buka puasa di mana, Rel? Terserah, di mobil juga boleh. Jangan aneh-aneh deh, Rel. Siapa yang aneh-aneh? Buka puasa pakai roti kok. Ger banget kamu. Atau ngarep? Ya, Dok. Mau ke rumah? Boleh? Nggak kemana-mana kok. Paling nanti buka puasa sama Farel di rumah. Iya. Edo. Apain sih dia? Mau datang ke rumah. Main ke rumah, nggak bosen apa? Rel, dia itu kan orang yang kesepian. Kasihan dong dia. Dia kan butuh keluarga. Gak apa-apa ya? Bukan dia, kamunya nggak bosen apa? Kalau dia sih nggak mungkin bosen. Kalau kamu emang nggak pernah bosen dia sering-sering main ke rumah kamu? Kenapa senyum-senyum? Senang? Rel, nanti malam itu kan Bula rencananya pengen bikin ketupat. Kebetulan Edo datang ke rumah, ya sekalian aja. Dia disuruh bikin ketupat juga. Gimana? Seru kan? Bener juga tuh. Belum pernah aku ngeliat bule nganyam ketupat. Lucu juga kali ya. Halo Vinsa. Oke, gimana? Vinsa masih pilek, udah dikasih obat kan? Udah tadi sama Ferdi. Ferdi? Ferdi siapa? Tadi maksud aku lupa obat pileknya si Vinza itu ada Fer depannya gitu. Ntar malam aku boleh ke rumah mami ya. Aku mau nanyain obat pilek buat bayi itu apa. Oke, kenapa nggak ditelepon aja? Kan bisa kalau cuma nanya kayak gitu. Lagian di rumah kan ada mama. Kenapa nggak nanya mama aja? Iya, buat second opinion aja. Terus kamu mau ke sana sama siapa? Aku kan jagain Vinsa. Kayaknya sih jemput si Tika. Tika? Tika teman kamu? Oke, jujur aja sama aku. Kamu mau pergi sama teman kamu? Mau dugem lagi? Iya? Kalau kamu nggak ngizinin aku nggak jadi kok, Al. Oh, jadi benar? Enggak, aku cuma bercanda. Sekarang terserah kamu aja. Aku capek nasihatin kamu ya. Kamu kemana? Aku mau mandi. Halo, Tik. Tik, kayak gue nggak bisa kesana deh. Masalahnya suami gue ngamuk banget. Ya gue pengen banget, tapi gimana dong? Ya udah salam aja buat Ferdi. Ya. Gimana, Mai? Pemotretannya lancar? Lancar. Alifnya mana, Mas? Udah tidur, tadi kelamaan nungguin kamu. Oh, ini aslinya kok kamu nggak nyalain sih, Mas? Panas banget tau. Nyala kok. Mungkin kamu baru masuk jadi nggak terlalu berasa. Ya udahlah, saya mandi dulu, Mas ya. Gerah banget. Pulang bukan nanyain anak atau kafenya gimana. Nyelonong aja masuk. Ini barang pakai ditinggal di sini lagi.
mandinya kotor banget loh, kuning gitu. Ya ampun, Mai. Orang cuma buat mandi aja. Ya walaupun cuman mandi, Mas. Cuman kalau airnya kotor kayak gitu bisa ngerusak kulit, kasihan Alif gatal-gatal nanti dia. Tadi aku mandi nggak apa-apa kok. Mas, kamu tuh udah capek-capek saya harus masak air lagi buat mandi kan sekarang? Ya udah biar aku yang siapin deh kalau kamu malas. Nggak usah lah. Mai, kamu tuh harus bisa nerima apa adanya dong, Mai. Aku sebagai suami mungkin belum bisa memenuhi semua kebutuhan kamu. Ya aku nggak sekaya seperti orang tua kamu. Nggak ada hubungannya tuh sama air. Kamu tuh pokoknya nggak mau tahu lah, secepatnya kamu harus memperbaiki semua keadaan rumah kita. Mau kemana, Mai? Ke rumah Mami. Ya udah biar aku antar deh. Nggak usah, ke taksi aja. Alhamdulillah, lumayan bisa buat bayar SPP juga. Ayo Mas, dimakan dulu nih. Makasih Ayang Bila. Ayang Bila, ini buat kamu. Hah? Kok untuk saya, Mas? Kan tadi Ayang Bila bantuin Ayang Oman jualan. Nggak usah lah, Mas. Yuga sama Nadine lebih membutuhkan ini kok. Emang jumlahnya nggak seberapa sih. Bukan itu maksudnya, Mas. Aduh, jangan tersinggung ya. Bukan karena jumlahnya saya nggak mau nerima. Tapi ini untuk uang jajan Yuga sama Nadine aja, ya? Beneran ya Ayang Bila? Waduh, Ayang Oman jadi terharu. Ya udah, Mas. Aku siapin makan malam dulu. Ntar kita makan sama Abah sama Umi, ya? Tuh, makan dulu. Makasih Ayang Bila. Kok bawa kuburan ya? Malam apa nih ya? Hah? Ini kan malam Jumat. Waduh, kok jadi merinding gue? Jangan-jangan ada yang ngintilin lagi. Ayang bilang mana sih? Lama banget. Mas? Mas ini kenapa sih? Kok kayak ketakutan gitu? Ayang bilang nyium-nyium bau kuburan nggak sih? Mana sih? Nih. Ih, Mas ini apaan sih? Maaf Ayang Bila, maksudnya aku, baju aku tuh kayak bau kuburan gitu. Uang yang tadi mana? Ini? Ya iyalah, Mas. Ini bau tuh dari makam. Tadi Mas taruh di mana uangnya? Taruh di kertas. Oh iya, taruh di kertas kresek bekas kembang. Udah atut aja aku. Ya udah makan dulu yuk. Halo? Ya, Ma? Apa? Pulang? Suruh bikin ketupat? Dih, ogah. Mama apaan sih? Mah, saya ini kan artis. Masa suruh buat ketupat? Ogah. Nggak mau. Saya lagi mau makan malam sama calon mertua. Dan Mama. Yuk. Aduh, Fit, ini gimana sih? Susah banget. Nih, liatin ya kalau saya buat. Lucu juga ya, Rel? Ya, biarin lah. Lumayan. Bantuin bule gratis. Pegang-pegang tangan segala lagi. Ya udah, Rel. Fitri juga nggak ada apa-apa kok. Wah, akhirnya berhasil juga. Nih, lihat. Bagus ya buatan saya. Itu bagus. Bikin lagi yuk, biar banyak. Fit, lihat nih. Gini doang mah gampang. Kenapa sih, Al? Kok kamu ketawa gitu? Kamu mau lihat nggak? Dua direktur advertising lagi saingan nganyam ketupat. Fit, Val, kalau liburan lebaran, semuanya pada pergi kemana ya? Ya, kalau lebaran sih
Jakarta sepi, soalnya pada keluar kota. Kalau ada yang punya kampung, ya pulang kampung. Besok ulang tahun saya. Dan saya ingin sekali kalau bisa mengajak semua keluarga ke villa saya yang di puncak. Gimana? Mau nggak? Gimana ya? Ayolah, Rel. Kita kan seperti keluarga. Kamu kan sahabat saya. Iya, Rel. Apa salahnya kita nyenengin Edo di waktu ulang tahunnya? Gimana menurut kamu, Fit? Ide yang bagus kok. Terus kamu setuju ya? Aku sih Ya kita kan harus tanya yang lain dulu juga. Wah, kalau yang lain mau, ini akan jadi ulang tahun terindah dalam hidup saya. Atas nama cinta. Naya, kamu ribut lagi sama Bram? Enggak. Terus kenapa kamu sendirian? Mana Bram sama Alif? Ada di rumah, Pi. Jadi tadi kan Maya baru pulang pemotretan dari luar kota. Terus di rumah itu keadaannya nggak enak banget, sumpah banget. Berantakan, panas. Mau mandi aja airnya kotor banget. Makanya Maya kesini. Mai, kamu tuh gimana sih? Kamu tuh nggak kasihan sama Alif sama Bram? Iya, tapi gimana dong, Mi? Maya nggak tahan di rumah Maya yang baru. Berantakan banget. Mau istirahat aja nggak bisa, malah makin capek. Kamu tuh gimana sih, Mai? Dulu papi sama mami tuh juga bukannya hidup langsung enak. Apa-apa tuh pakai proses. Kamu yang sabar dong. Naya, papi sama mami juga pernah mengalami masa sulit seperti ini. Tapi semuanya dinikmati. Karena untuk bisa seperti sekarang ini tuh butuh proses. Nggak bisa begitu aja instan. Iya, Maya tahu, Pi. Dulu kan Maya juga sempat ngerasain hidup nggak enak. Jualan soto juga pernah, jual gorengan juga Maya pernah. Tapi sekarang ini kan kehidupan Maya sama Mas Bram itu kan sudah semakin membaik. Karir Maya juga lagi bagus. Masa sih Maya harus start lagi dari awal? Maya, kamu harus hormat sama suami kamu. Dia itu pilihan kamu. Dan dia bermaksud baik mengajak kamu untuk hidup mandiri. Kamu tuh harus mikir juga, Mai. Si Bram itu kan baik banget sama kamu. Dia itu selalu memperlakukan kamu dengan baik, kan? Aduh, nggak tahu ah. Di rumah sumpek, di sini malah diomelin. Mami gimana sih? Ngajarin anak, lihat tuh. Dia sampai kurang ajar sama suaminya. Loh, papi kok jadi nyalahin mami sih? Maya itu kan udah besar, udah gede, udah dewasa, udah punya rumah tangga sendiri. Masa mami juga yang kontrol? Paling enggak, mami nasihatin dia dong. Beri dia pengertian untuk tidak kurang ajar sama suaminya. Udah, salin aja terus mami. Mi, tunggu Mi. Anak sama aja, kalau dikasih tahu ngambek. Aduh, alhamdulillah kenyang. Ngantuk gue. Lumayan, bisa makan malam. Ngabur dari rumah, nggak disuruh bikin ketupat. Mas, nih bantuin saya ya. Bantuin? Bantuin ngapain? Nganyam ketupat? Iya iyalah, masa nganyam tikar sih? Gimana sih? Udah ngabur dari rumah biar nggak ngerjain ginian. Di sini suruh lagi. Oh, jadi nggak mau? Oh, nggak gitu dong Ayang bilang. Gitu aja ngambek.
Untuk yang bilang, apa sih enggak? Jangankan nganyam ketupat, nganyam baju juga Ayang Oman mau. Halo? Ya, Ma? Apalagi sih? Hah? Ke villa? Diajak Edo? Boleh bawa siapa aja? Berarti boleh bawa Yayang dong. Mah, bilangin sama Edo dong. Aku minta satu kamar, yang kamar mandi di dalam ya. Biar bisa tidur berdua sama Ayang Bila. Ya. Mas, Nggak jadi mah. Aku tidur di kamar mandi aja. Ayang Bila di luar. Diomelin. Iya. Edo, semoga aja kamu suka sama kue tart ini. Aku ngebuatnya khusus buat kamu. Semua perasaan aku ada di sini. Edo? Halo, Pak. Tumben kok telepon. Halo Frida, besok ada acara nggak? Wah, jangan-jangan dia besok mau ngajakin candlelight dinner. Kan pas ulang tahun. Halo? Frida? Iya, Pak. Nggak ada kok, Pak. Emangnya ada apa ya, Pak? Bagus. Saya mau ajak kamu liburan di Puncak. Untuk merayakan ulang tahun saya. Berdua doang, Pak. Tidak, rame-rame. Sama keluarga Fitri dan Farel. Iya deh, Pak. Saya bisa kok. Bagus. Udahlah, Mi. Gak usah cek gitu terus. Habisnya papi tuh nyebelin tau nggak? Setiap punya masalah sama anak-anak, mami aja yang disalahin. Ya udah. Maaf ya. Edo. Ya Dok, ada apa ya? Kok girang banget sih? Kenapa? Besok kamu ulang tahun. Jadi kamu mau ngajak kita semua ke puncak? Sekeluarga besar? Kayaknya asik banget ya Dok. Papinya Farel pasti mau kok. Iya, kamu tenang aja. Ya, makasih banget ya, Dok. Sampai ketemu ya. Bye. Edo, kok seneng bener sih? Tapi itu kenapa sih, Pi? Masa sama teman anaknya cemburu? Ngomong apa dia? Ngajakin ke puncak? Iya. Besok itu dia kan ulang tahun, Pi. Jadi kita sekeluarga besar itu diundang ke sana. Mau kan, Pi? Fit, sorry. Ganggu udah tidur ya? Udah mimpi malah. Kenapa sih? Kamu jam 1. Aku nggak bisa tidur, Fit. Ada apa lagi sih, Rel? Soal Edo yang ngajak ke puncak. Aku ngerasa kok ada yang aneh ya, Fit. Ada yang janggal aja. Kok janggal? Janggal apanya? Rel, dia itu kan berniat baik. Mau menjalin hubungan baik dengan keluarga kita. Kamu jangan curigaan terus gitu dong. Gak baik. Iya sih. Emang udah terbukti dia nggak pernah berbuat jahat sama kita ataupun keluarga kita. Tapi semakin dia deket sama kita ataupun keluarga kita kok, aku ngerasa semakin aneh ya, Fit. Rel, kamu jangan terus-terusan dikuasai perasaan kayak gitu. Kasihan kan Edonya kalau dia benar-benar pengen menjalin hubungan baik dengan keluarga kita. Ya, Fit, aku juga udah berusaha untuk meyakinkan kalau dia itu emang baik. Tapi kok susah ya, Fit? Capek loh, Rel, jadi orang curigaan terus kayak kamu. Kasihan kamu yang juga gak tenang hidupnya.
Aku bingung sama kamu, Fit. Hati kamu itu terbuat dari apa sih? Gak pernah negatif thinking sama orang. Tidur yuk, Rel. Ngantuk. Ayo. Loh, kamu ngajak tidur kayak aku ada di sebelah kamu aja, Fit. Hah? Apa sih? Udah ya, besok kan bangun pagi. Ya udah sayang. Muah. Kayaknya gue harus belajar positive thinking kayak Fitri deh. Jadi kamu sengaja datang ke sini mau jemput aku sama Alif, mau ke acara ulang tahunnya Edo di puncak gitu? Kenapa sih, Mas? Kamu nggak mau ikut? Ya udah, aku berangkat sendiri aja. Ya aku mau lah, Mai. Tapi kamu jangan marah-marah gitu dong. Iya, maaf. Saya nggak marah kok. Mas, saya minta maaf ya. Semalam saya nggak pulang. Saya nginep rumah Mami. Mai, kamu kalau lagi marah-marah gitu jangan suka kabur-kaburan, Mai. Nggak enak sama papi dan mami. Kesannya itu kita nggak pernah akur. Habis kamu sih. Kamu tuh nggak pernah bisa ngerti bagaimana caranya membahagiakan istri kamu. Maksud kamu? Bahagiain kamu dengan rumah dan mobil mewah gitu maksud kamu? Bukan. Aduh, udah deh. Nggak usah dibahas sekarang. Itu udah terlambat. Pak Edo. Pak Edo, selamat ulang tahun ya. Ini kue ulang tahunnya. Wow, masih ya Frida? Itu saya sendiri loh Pak yang buat. Pasti enak. Nanti buat buka puasa ya? Boleh. Asik. Ada kolam renang. Bisa berenang nih berdua sama yang gila. Man, itu ada anakmu. Malu. Ah, anak kecil kan di kolam cetek. Nggak ikut-ikut. Ah, ganggu aja berdua. Dadah dong itu loh. Ih, Alif sombong banget nak itu loh nak. Dadah. Rel, kayaknya Edo bahagia banget ya bisa ngumpul bareng keluarga kita. Kasian, berarti dari dulu dia sangat kesepian ya. Ya iya dong. Setiap orang juga pasti senang dikelilingi oleh orang-orang baik seperti keluarga kita. Dia memang beruntung bisa cepat akrab dan diterima di keluarga ini, Fit. Nah, sekarang waktu hidup Lili nih Pak. Make wish dulu ya Pak. Nyanyi yuk. Panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Tiup lilingnya, tiup lilingnya, tiup lilingnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Make wish dulu ya Pak. Ya Tuhan, mudah-mudahan suatu saat Fitri bisa jadi milikku selamanya. Din, nggak nyangka ya Din, Om Edo di setua itu umurnya masih 1 tahun. Iya ya, sama kita berarti tuan kita dong. Iya, aneh Din. Juga, itu cuma simbol aja. Soalnya lilin yang angka kayaknya nggak ada.
Giliran sama Edo aja, senyum-senyum terus. Iya sih, gue emang belum siap kawin sama dia. Tapi ngeliat dia nempel sama cowok lain, bete juga. Si Edo emang paling jago ngeluluin hati cewek. Wah, mampus deh. Jangan-jangan abis ini Fitri yang diajak dansa. Mudah-mudahan Fitri nolak deh. Permisi Farel, saya boleh dansa sama Fitri kan? Sabar dong Fit, kamu pasti bisa. Udah deh, nggak bisa. Udah ya. Kenapa sih semua orang seneng banget diajak joget sama si Londo? Ayo Bila, kita joget. Ih, nggak mas, malu. Kenapa mesti malu? Kalau gitu, kita ngobrol di kamar aja. Ih, Mas Norman ini apa-apaan sih? Ya ampun. Joget nggak mau, ngobrol di kamar nggak mau. Makan gue aja deh, mumpung masih banyak tuh. Yuk. Kok makan lagi, Om? Habis Om kesel, semuanya pada mandangin itu si Londo. Padahal kan Om Norman sama si Londo itu gantengnya beda-beda tipis. Tapi banyakan Om, lucu lagi. Udah, Ngapain kamu menyendiri di sini? Bule, Bule tahu apa yang kamu rasakan. maksud Bule? Bule kenal kamu pertama kali waktu kamu datang ke warung. Waktu kamu nyamar jadi Nak Fatan. Jadi Bule semakin paham kapan kamu saatnya lagi berpura-pura atau tidak. Kamu khawatir kan soal Edo? Boleh kau tahu? Kamu lupa satu hal, Farel. Bule tahu, saat ini Edo sedang berperan sebagaimana dulu kamu berperan waktu menyamar sebagai Fatan. Cuma sekarang gayanya yang berbeda. Yang ini ala Amerika, waktu kamu dulu, kamu berlagak sebagai anak muda yang datang dari kampung. Aku benar-benar khawatir soal Edo, boleh? Aku nggak tahu harus berbuat apa. Aku benar-benar bingung dengan situasi ini. Persahabatan dengan Edo, aku nggak tahu itu baik atau buruk. Dan semuanya udah senang dan sayang sama Edo. Kalau aku benci Edo, mereka akan benci aku, boleh? Sabar ya, Farel. Ya boleh, yang tahu perasaan aku sekarang. Kamu tuh kenapa sih mesti khawatir? Kamu itu punya mami, kamu punya papi.
Kamu punya sahabat sebaik Aldo dan kamu itu tunangannya Fitri. Sedangkan Edo, sopo dia? Dia nggak punya siapa-siapa. Tapi situasinya sekarang beda, Bule. Kalau aku mulai membenci Edo, keluarga aku akan membenci aku, Bule. Menyalahkan aku. Karena mereka udah terlanjur sayang sama Edo. Dan karena Edo pintar ngambil hati orang lain, Bule. Halo, jangan sedih dong Farel. Kamu itu anaknya bule. Sedangkan Edo tuh sopo. Sekarang saatnya kamu untuk berjuang. Saatnya kamu untuk sama Fitri itu saling bahagia. Pokoknya, kamu harus rebut kembali Fitri ya. Sebelum Edo bertindak lebih jauh. Aku nggak yakin hal itu, Bule. Kenapa begitu, Rel? Semua orang terpesona dengan Edo. Dan aku nggak tahu harus ngelakuin apa. Siapa bilang kamu itu punya nilai lebih, Rel? Kalau Edo saat ini sedang memanfaatkan persahabatan antara kamu, Fitri, dan dia, kamu juga bisa memanfaatkan pertunangan kamu dengan Fitri. Kamu ngerti kan maksud bule, Rel? Makasih ya, Bule. Aku jadi semangat lagi. Lihat aja, aku akan ngelakuin sesuatu, Bule. Pasti. Dan satu hal lagi yang harus kamu ingat, Rel. Cinta sejati tidak akan pernah kalah dengan cinta yang seperti Edo. Sayangnya ulang tahun Edo tuh masih lama, Mam. Coba kalau sebentar lagi kita kan bisa ngumpul-ngumpul lagi kayak gini. Iya, tempatnya bagus. Udah gitu view-nya keren lagi, kayak di Swiss. Iya loh, Dok. Kita semua tuh senang banget. Biasanya Duluan ya. Londo, balik ya. Makasih, Dok. biasanya kita tuh kalau piknik gak kepikiran begini. Ya kalau liburan kita biasanya ke Bandung cari makanan yang enak. Tapi ternyata enak banget ya kumpul keluarga kayak gini. Terima kasih banget ya, Dok. Justru saya yang terima kasih bisa ngerasain kehangatan keluarga seperti ini. Kalau Mami tahu Kak Maya, tahu siapa aja mau pakai villa ini, silakan aja, anytime. Yang bener, Dok. Boleh ajak teman-teman nggak? Boleh. Edo baik banget ya, makasih ya, Dok. Iya. Kok Fitri nggak kelihatan? Loh, tadi bukannya sudah ikut keluar? Kemana ya? Rel, coba tolong cari Fitri ke dalam. Ya, boleh. Fitri. Ayo Fit, pada mau pulang tuh. Iya, Rel, aku di sini. Fit, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, bentar ya. Nggak apa-apa, tapi suaranya sakit gitu. Kamu sakit ya, Fit? Nggak, kok cuman sakit perut dikit. Masuk angin kali, Fit? Kayaknya gitu sih, Rel. Yaudah, kita ke dokter ya? Atau mau obat? Nggak usah, Rel. Dulu juga aku pernah kayak gini kok. Ntar juga sembuh sendiri. Duh, mana si Fitri itu kok nggak keluar-keluar toh? Nggak keluar-keluar. Waduh, lagi pacaran tuh. Hus, puasa-puasa kayak gini ngomongnya gitu sih, Mas. Habis ngapain lagi? Berduaan di dalam? Oke. Biar saya periksa. Nggak usah, Nak Edo. Biar bule saja yang ke dalam. Bule, biar saya periksa aja. Ntar bule capek ya, di mobil aja. Mosok dalam aja capek. Oke, no problem. No problem artinya cari ke dalam. Apa tahu sih?
Kamu nungguin aku di sini? Ya, aku khawatir sama kamu, Fit. Gimana, masih sakit? Kita ke dokter ya? Fit, kamu kenapa? Fitri sakit, Bule. Kamu datang bulan. Enggak boleh, kayaknya sih masuk angin. Tapi mulus banget. Aduh Fit, kalau keadaan kamu seperti ini, nanti di perjalanan bisa semakin sakit loh. Bule, aku anterin Fitri ke rumah sakit ya? Gak usah, di sini mana ada rumah sakit. Fit, kalau kamu tetap nekat di perjalanan nanti naik mobil, bisa semakin susah. Bule, apa aku antar Fitri ke rumah sakit? Iya bener Farel, mendingan kamu antar Fitri ya. Dokter mana, Rel? Emang di sini ada rumah sakit? Tapi di sini pasti ada puskesmas, Fit. Enggak, Rel. Aku nggak enak sama yang lain. Mereka tuh udah pengen pulang. Masa mau nungguin aku? Ya udah gini aja deh. Pada pulang aja duluan, nanti kita nyusul. Gimana? Bule rasa memang sebaiknya begitu kok Rel. Maaf ya, Rel, jadi ngerepotin kamu. Gak, Fit. Aku akan terus jagain kamu. Ya sudah Rel, cepetan ya kamu antar Fitri. Yuk. Bulik, Fitri kenapa? Fitri pulang sama Farel. Dia lagi sakit perut, tapi ya cuma masuk angin kok. Kasian banget. Kalau begitu, semua nungguin Fitri sampai sakit perutnya hilang ya. Oh, gak usah Nak Edo. Farel yang akan mengantarkan Fitri ke puskesmas terdekat untuk nyari obat. Nanti biar mereka nyusul. Kasian kan kalau mesti pada nunggu yang lainnya. Terus juga yang tua-tua tuh kan udah pada capek. Lagian juga Nak Farel yang bisa jagain Fitri kok. Iya, aku nggak apa-apa kok. Kalian pulang duluan aja ya. Tapi kalian naik apa? Gampang, ini daerah wisata, banyak taksi kok. Oke, kalau begitu, saya yang bantu cariin taksi ya. Emang kamu tahu nyarinya? I think I can call a taxi. Udah, biar aku aja yang ngurus. Dia kan penangan aku. Oke, bro. Sialan, Vero menang lagi. Fitri masih di villa nggak? Apa? Saya telepon rumahnya. Ya, selamat malam. Boleh bicara dengan Fitri? Dari mana ini ya? Ini temannya. Iya, dengan siapa ini? Saya Edo. Oh, Nak Edo. Ini bule. Fitrinya masih dalam perjalanan pulang sama Farel. Ada apa Nak Edo? Tidak apa-apa. Saya cuma mau memastikan kalau mereka berdua pulang dengan aman. Nggak usah khawatir Nak Edo. Selama ini Fitri kalau bersama Farel insya Allah aman. Makasih Bu. Kenapa buliknya yang angkat? Seperti dia nggak suka sama aku. Dan Fitri sama Vero belum pulang sampai sekarang. Ngapain mereka? Edo, Ya udah sini, biar aku telepon. jangan lupa anterin pulang Bu Frida ya. Ayo sayang. Yuk. Sialan, Vero mungkin mengatur semua ini. Perasaan saya selama ini Farel tuh nggak pernah menyembunyikan apapun dari saya. Ada beberapa kamu nggak tahu, Fit.